Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwan. Saya pustakawan di Poltekkes Kemudian Semarang. Kali ini kita akan belajar bagaimana ngecek dokumen untuk dicek tingkat kemiripannya, atau orang lain juga kadang menganggap tingkat plagiarismenya. Oke, di Poltekkes Kemudian Semarang atau Polkes Semarang ini itu untuk pengecekannya sudah di tracking menggunakan Slims ya. Di dalamnya ada plugin, lalu kita bisa men-tracking. Bagaimana itu? Nah, ini dia. Nah, ini yang pertama, kita itu login ya. Ini kan halaman utama website Poltekkes Semarang ya, perpustakaannya. Lalu kita belakangnya tambahin admin aja untuk login. Nah, akunnya masuk aja. Lalu di halaman bibliografi, lalu ada di submenu Turnitin. Nah, disinilah tempatnya. Ini ada daftar dokumen yang belum dicek. Nah, ini karena di masing-masing di Polkes ya, di Poltekkes ini itu kampusnya nyebar ya, ada 10 kampus, maka tiap pustakawan, tiap akun itu dikasih plot-plot masing-masing kampus untuk ngecek di kampus berapa aja. Misalnya saya hanya di kampus 1 gitu. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengajukan uji kemiripan yang ada di kampus 1. Oke, baik. Ini kita edit aja. Nah, ini ada keterangan dicek oleh itu sebagai nanti bentuk tanggung jawab dari pustakawan, dan untuk tracking ya, dokumen ini dicek oleh siapa. Ini ada ID anggota, lalu ada nama anggotanya, lalu ada surat elektronik atau email, lalu ada judulnya, lalu ada filenya, submission filenya, lalu ada kolom reject ketika dokumen ini dibuka ternyata kosong atau banyak sisipan karakter. Nah, ini bisa ditolak. Lalu ada persentase similarity-nya, nanti hasilnya ada dikasih tulis di sini, lalu ada result file-nya. Oke, cara yang pertama adalah kita baca dulu ini metadatanya ya, judul segala macam. Nah, udah, oke, lalu kita download filenya. Lalu kita login ke Turnitin di websitenya yang namanya turnitin.com. Oke, lalu login. Ini ada email address-nya, username-nya apa ya, lalu ada password-nya. Nanti diisi aja. Login. Nah, ini adalah halaman dashboard. Nah, beberapa waktu lalu Turnitin itu mengeluarkan kebijakan bahwasanya untuk pengguna Turnitin Feedback Studio, termasuk akun ini ya, menggunakan Turnitin Feedback Studio, itu harus mendaftarkan terlebih dahulu mahasiswanya berupa nama dan email. Nah, itu yang dikenal dengan enroll class. Jadi kelas yang sudah ada daftar studentnya. Ini ada ya pengumumannya, from September 26 September student harus enroll in a class. Jadi harus didaftarkan dulu. Oke. Saya ada di kampus 1. Nah, dulu kalau ngecek tuh tinggal ngetik namanya, nama depan, nama belakang, sama judulnya. Sekarang nggak bisa, harus didaftarkan terlebih dahulu. Oke, caranya gimana ya? Caranya, ini ada 2 cara untuk mengatasi kebijakan baru dari Turnitin Feedback Studio. Yang pertama, ini teman-teman bisa klik tombol Quick Submit. Kalau belum ada quick submit-nya, berarti harus diaktifkan dulu. Caranya gimana? Pertama ke user info ya. User info. Nah, nanti ada bagian quick submit. Nah, Ctrl F aja kalau bingung ya. Quick. Ya. Nih, activate quick submit. Yes. Yes. Okay. Nah, ini item per page itu menampilkan berapa banyak halaman per page-nya. Ini saya bikin 1000. Default usernya adalah instruktur ya.
Lalu file download format, uh, uh, let me choose saja. Lalu show page info, yes. Send me email update, yes. Use class homepage link, ini no. Link URL-nya no. Nah, ini bla bla bla. Oke. Ini di sebelah kiri ada keterangan akunnya ya. Lalu di submit aja. Oke, lalu nanti di sini ada muncul tab quick submit. Nah, ini udah kami atur untuk aktif. Oke, lalu quick submit. Lalu kita klik submit file. Oke. Lalu ini ada pilihan custom your search. Nah, ini pilih aja search from the internet, ini diaktifin. Search student papers. Nah, ini bisa diaktifin atau dimatiin aja. Ini bisa semuanya dicentang. Ya, tapi saya menggunakan ini aja ya. Dua ini, search dari internet, search periodical, journal, and publication. Kenapa? Karena kalau student papers itu adalah papers-papers student yang disimpan di servernya Turnitin tapi belum dipublikasiin. Jadi kurang afdol kalau untuk dibandingin. Lalu ini search periodical tentu saja karena ini udah publish internet. Lalu ini nggak saya aktifin karena ini makin bikin gede hasilnya ya. Karena ini juga dari papers-papers yang belum final, yang belum selesai untuk dipublikasikan. Oke, dua ini. Lalu jangan lupa submit papers to ini diubah ya, no repository. Ini artinya apa? Kalau dipilih standard paper repository, maka akan disimpan di servernya Turnitin. Institution paper repository juga sama, disimpan di servernya Turnitin. Nah, ini kita no aja ya. Karena kalau udah disimpan di servernya Turnitin, kalau mau hapus nanti kita mesti request ke Turnitin. Oke, ini no repository. Lalu klik submit. Nah, ini kita bisa ngetik first name, last name, dan judulnya. Kalau alur biasa nggak bisa. Nanti kita tunjukin. First name-nya, nah ini tadi ya, ini Anissa Nuranti Rahma, ini copy aja. First name-nya berarti Anissa, last name-nya berarti ada Nurianti Rahma. Submission title-nya atau judul karyanya, nah ini di copy aja, lalu paste. Oke. Lalu pilih filenya, choose from this computer. Nah, ini tadi file yang udah di-download, lalu klik upload. Oke. Nanti kita suruh nunggu. Nah, ini please wait. Nah, ini ditunggu aja sampai tombol confirm-nya itu aktif. Oke, ini kalau udah aktif berarti klik aja confirm. Lalu kalau dipilih submit another file, itu kita langsung bisa nge-submit lagi. Tapi kalau kita ingin melihat daftar hasilnya, kita pilih go to assignment inbox. Nah, kalau klik submit another file, itu settingannya sama seperti yang kita setting tadi gitu. Tetapi kalau kita balik ke home lalu klik submit, quick submit lagi, nanti kita suruh milih ya. Nah, ini misalnya ya, ini kalau kita submit another file, nanti ini langsung gitu, langsung kembali ke formulir untuk diupload. Oke. Kalau kita balik lagi ke home, nah quick submit lagi, nanti kita klik tombol submit, nanti kita mesti nge-setting lagi, begitu. Oke, kita kembali ke home untuk melihat hasilnya. Tadi ada di tombol quick submit. Oke, nanti kelihatan hasilnya. Nah, karena ini sudah banyak, maka kita urutkan dari tanggal yang terbaru. Caranya gimana? Caranya diklik pada kolom date. Nanti dia akan mengurutkan dari tanggal tertua ke tanggal muda. Kalau diklik lagi tanggal muda sekarang ke tanggal yang terlampau. Oke, cirinya apa? Cirinya di URL-nya itu berubah jadi 103 belakangnya. Oke, tadi namanya Anissa Kuranti ya.
Nuryanti. Oke, diklik aja, terus nanti akan kelihatan nih hasilnya. Ini ada persentasenya, ya, sumbernya dari mana aja, internet source ya. Terus ini daftar sumber-sumbernya. Lalu ini tombol ini ada tombol filter ya. Lalu ini untuk ngedownload. Oke, untuk ngedownload pilih current view. Ya, current view. Pastikan layersnya sebelum di download ya. Layer ini atau icon paling atas itu similarity-nya tercentang. Oke, kita download, pilih current view. Oke. Nanti ada preparing untuk download. Oke, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ada judul, lalu namanya, lalu ada submission date, ID, file name, word count, character count. Nah, ini hasilnya. Yang di blok warna-warna ini adalah yang diduga mirip. Jadi kalau teman-teman mahasiswa kalau memperbaiki yang di blok aja gitu. Nah, angka 1 ini menunjukkan apa? Menunjukkan nomor ya, nomor dari ini di halaman yang paling bawah. Oke, 1 ini. Ini juga mirip dengan dokumen yang ada di e-journal poltekkes-smg.ac.id. Begitu. Oke, ini berarti totalnya ini ada 31%. Ya, similarity index-nya. Oke, berarti ini kita balik lagi ke halaman admin ini ya. Halaman admin slims-nya ini. Oke, ini persentase of similarity-nya ditulis 31 aja, nggak usah pakai persen. Oke, result file-nya kita browse, masukin file hasilnya tadi dari Turnitin. Oke, ini PDF. Oke, selesai, lalu klik perbarui. Oke, nanti ada notifikasi WhatsApp di mahasiswanya, terus berhasil disimpan. Nanti akunnya juga mahasiswanya ada keterangan hasilnya gitu. Kalau kurang dari 30% dapat suratnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau dari mahasiswanya pertama login ke SSO ya, lalu usernya apa, passwordnya apa. Nah, oke. Lalu klik menu si Puspa. Oke, lalu ini halaman dashboard aplikasi perpustakaan di member area ya, pakai Slims. Nah, klik di menu Turnitin. Nah, nanti kalau hasilnya ini ya, misalnya ini hasilnya 6% ya, ini dicek oleh Yunita Rahman, pesawat sini. Nah, ini file aslinya, lalu hasil Turnitinnya, PDF-nya, ini sebesar 6%, lalu surat keterangan hasil uji ya. Hasil uji, kalau kurang dari 30% dapat secara ini, keterangannya secara otomatis. Oke, ini kalau kita klik hasilnya, ini ya, file ini ya, yang tadi ini. Oke, lalu surat keterangannya otomatis. Nah, ini bisa divalidasi QR code-nya. Kalau di scan ini merujuk ke dokumen ini. Oke. Ya. Itu untuk quick submit gitu. Penggunaan quick submit di Turnitin.